Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua. Teman-teman, hari ini adalah day ke-8. Telur ostrich masuk ke mesin tetas. Dan seperti biasa, rutinitas kita akan cek perkembangan telur ostrich di D8. Nah, sekarang kita matiin semua lampu biar gelap gulita. Matikan 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Sekarang kita cabut mesinnya. Oke, senternya kita nyalain. Nah, teman-teman, kemarin kan ada 3 butir yang kita cross check. Nah, telur yang pertama. Oke, kita lihat ya. Nah, ini ada 1 titik hitam. Kemungkinan besar ini adalah embrio. Embrio yang baru mulai untuk bisa berkembang ya. Ya, ini embrio. Kalau digoyang-goyang gini dia bisa goyang, tapi dia tidak kemana-mana. Ini biasanya embrio. Nah, telur pertama kita bisa lihat ada embrio yang hidup walaupun belum terlalu jelas. Telur kedua. Nah, telur kedua, teman-teman. Telur kedua ini itu telur yang di D sebelumnya itu dia punya masalah ya, ada titik hitam itu tadi. Jadi di telur yang kedua ini masih sama ya, dia masih belum kelihatan ada embrio yang hidup, tapi kita tetap akan mencoba dia bisa bertahan atau tidak, atau dia bisa fertil atau tidak. Saya belum bisa memastikan nih, masih abu-abu. Telur yang kedua, telur yang ketiga sekarang, telur yang ketiga, sorry. Oke, telur yang ketiga hampir sama seperti telur yang pertama. Ada titik hitam atau titik merah ya, lebih ke tepatnya merah sih, bukan hitam. Titik merah ini dia indikasi ini adalah embrio yang mulai hidup walaupun samar-samar. Ya syukur ya, alhamdulillah. Mungkin di D ke-8, 12, di D12 mungkin dia akan bisa berkembang dan bisa kita lihat seberapa perkembangannya. Oke, di D ke, nyalain semua lampunya. Di D ke-7, di D ke-7 telur ostrich 2 butir sudah kelihatan dan 1 butir masih abu-abu. Oke, malam ini kita ditemani Mas Wahid. Nah, Mas Wahid ini kiper baru di Masin Farm ya, jadi masih fresh. Nah, dia masuk di D ke-8 ketika telur ostrich kita masukkan ke dalam mesin tetas. Nah, Mas Wahid, seperti biasa, sebelum ini kita itu memang masukkan telur itu ke dalam mesin. Iya. Setelah masuk dalam mesin itu kita bikin sebuah forum tanya jawab seputar telur ostrich yang tadi kita masukkan. Nah, tadi kan kita udah ngecek nih, kita tadi udah cek, Mas Wahid udah lihat, ada 3 butir, ada 3 butir telur ostrich yang sudah masuk dan 2 mengalami berpotensi dia fertil, yang 1 masih abu-abu. Nah, dari ini tadi, Mas Wahid ada nggak yang mau ditanya? Kalau ya Pak, penyebab fertil tidak fertilnya itu apa ya? Sebenarnya ini pertanyaan yang kemarin-kemarin kita udah pernah jawab ya, Mas Wahid. Cuman karena Mas Wahid ini masih baru, jadi mungkin belum tahu juga. Jadi gini, Mas Wahid, bukan hanya telur burung unta. Semua telur unggas itu ketika dia tidak dibuahi oleh pejantan, dia tidak mungkin fertil. Karena telur itu dari betina, cukup dia bisa makan dengan protein yang tinggi, terus kalsium yang tinggi, betina itu sudah bisa bertelur. Jadi sama seperti unggas-unggas lainnya ya? Semua. Jadi semua unggas itu dia pasti bertelur. Tapi telurnya belum tentu fertil. Nah, fertil itu tergantung si betina ini tadi sudah dikawin jantannya atau belum. Jadi penyebab fertil atau tidak itu dikawini atau tidak sama si jantan. Seperti itu, dibuahi atau tidak. Apalagi ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau nih Pak,
Kan sejauh ini ya Heeh. di Indonesia itu, Iya. di Indonesia itu belum ada ya orang yang mengkonsumsi telur burung unta ini. Kira-kira kalau itu telurnya ini dikonsumsi, apakah aman atau tidak aman? eh Kalau dibilang belum ada itu enggak juga ya, Oh, iya, Mas iya, Wahid. iya. Jadi di beberapa daerah atau di beberapa tempat penangkaran burung unta itu sudah ada sejak tahun 90-an. Itu di era Pak Tommy Soeharto ya. Ya. Terus pastilah mereka juga di sana juga pasti sudah ada yang konsumsi, tapi kan tidak pernah dipublikasikan. Nah, beberapa bulan terakhir atau setahun terakhir ini konten kreator di Indonesia itu banyak sekali yang experience, yang melakukan percobaan-percobaan untuk memecahkan telur burung unta, memasak, bahkan memakan telur burung unta. Iya. Nah, kalau dibilang berbahaya tidak. Oh, tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Jadi telur burung unta itu tidak punya racun, tidak punya zat-zat yang berbahaya. Jadi kalau bisa dibilang tidak berbahaya, tidak. Tapi karena bobotnya besar dan kandungannya juga cukup banyak, ketika kita memakan satu telur burung unta utuh, otomatis kita akan mengalami over protein, over kalium, kalsium, dan kalori dan sebagainya yang menyebabkan kita bisa diare, kita bisa mumet dan lain sebagainya. Jadi karena telurnya besar ini, otomatis kita juga harus mengontrol seberapa banyak kita makan, atau misalnya di dadar ya cukuplah satu potong, jangan semua potongan kita makan, karena satu butir telur burung unta itu sebanding dengan 25 telur ayam kampung. Nah, bayangkan Mas Wahid dalam satu waktu makan 25 telur ayam kampung lah yo udunen toh Mas. Jadi kalau dibilang berbahaya tidak, tapi ketika berlebihan itu menyebabkan kita juga kurang bagus lah, karena kadar kalori burung unta itu satu butirnya itu punya kandungan 2000 kalori. Sedangkan kalau telur ayam biasa itu 150 kalori, dan itu telur ayam biasa itu sudah lebih dari cukup kebutuhan manusia. Dan 2000 kalori yo diare kita nanti. Jadi intinya telur burung unta aman untuk dikonsumsi, tapi dengan batas yang tertentu. Tidak semuanya kita bisa makan. Iya. Apalagi ada yang tanya nggak? Kalau untuk kendala ya Pak, kendala dalam penetasan. Kendala dalam penetasan? Iya. Kendala apa nih? Apa ya, kalau suhunya? Suhunya itu kalau untuk burung unta itu berapa ya? Jadi kendala telur burung unta ini ketika masuk dalam proses penetasan itu jelas hampir sama dengan telur ayam biasa, sama ya. Dan yang mengalami perbedaan adalah telur burung unta ini kan posturnya lebih besar dan pori-porinya lebih besar. Jadi kendalanya adalah bagaimana caranya telur burung unta ini kita tekan jangan sampai dia itu terkena bakteri. Karena kalau Mas Wahid lihat, ini tuh pori-porinya besar banget. Pori-porinya besar banget, dan ada potensi sangat memungkinkan bakteri itu sangat mudah masuk. Berbeda dengan berbeda dengan telur ayam kampung atau telur ayam buras. Itu pori-porinya ada tapi sangat kecil banget. Kecil banget. Jadi ketika di ruangan yang penuh dengan bakteri, telur burung unta itu sangat sensitif dan bisa menyebabkan kegagalan karena busuk. Bakterinya masuk, akhirnya dalam telurnya itu digrogoti dan akhirnya mengalami pembusukan. Nah, gitu Mas Wahid. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Kalau apa itu, ukuran cangkangnya itu berapa mili ya Pak? Ukuran cangkang, kita udah pernah bahas itu Mas Wahid. Ukuran cangkang itu sekitaran 2 mili. Sekitar 2 mili. Ketebalan cangkang telur burung unta itu 2 mili. Jadi telur burung unta itu sangat kuat sekali. Sangat kuat ya. Jadi ketika kita
menginjak telur burung unta itu belum tentu pecah. Oh, belum tentu. Belum tentu pecah. Jadi kalau Mas Wahid nih, nanti kalau ada telur burung unta, Iya. terus Mas Wahid iseng nih berdiri di atasnya begini, Iya. itu belum tentu pecah. Neng sampean tak sentil. Wah, minta telur burung unta kok tidak ya tak sentil. jadi cangkang telur burung unta itu tebal banget. Sangat tebal sekali. Iya. Iya. Kalau untuk ya Pak, dalam proses menetas, burung unta menetas, itu dengan cangkang yang setebal itu ya, setebal 2 mili itu, apakah akan mengalami kesulitan? Keluarnya? Iya. Jadi gini, Mas Wahid, burung, ayam, bahkan juga burung unta ini, mereka itu semua diberikan kelebihan oleh Tuhan, ya kan? Jadi mereka sudah punya sistem sendiri bagaimana caranya mereka keluar dari cangkang. Telur sebesar ini, sekuat ini, ya telur burung unta pasti akan jauh lebih kuat dari itu, ya kan? Apalagi kalau kita mengamati ya, burung atau ayam itu pasti di ujung paruhnya itu seperti ada tanduk. Kalau kita sering melihat ayam netas atau burung netas, itu dia itu paruhnya itu sebenarnya lurus, tapi ada tanduk kecil. Nah, tanduk kecil itu fungsinya untuk dia memecahkan cangkang telur. Ketika cangkang telur itu sudah pecah, sudah rusak, dia akan mendobrak dengan kaki dan punggungnya untuk bisa membelah si telur. Jadi ketika ayam ini tadi atau burung ini tadi sudah keluar, selang 1 minggu kurang lebih, tanduk yang tadi ada itu hilang, copot dengan sendirinya. Nah, artinya Tuhan sudah menciptakan senjata untuk mengeluarkan diri dari cangkang telur yang sangat kuat ini tadi. Jadi bisa dibayangkan anakan ostrich keluar memecahkan cangkang yang sangat tebal, kan berarti itu dia bibit-bibit petarung yang kuat, kan gitu. Nah, tapi ada kejadian-kejadian khusus yang menyebabkan ostrich ini juga dia gagal bisa keluar. Jadi harus ada bantuan dari kita gitu. Iya, jadi ketika telur ostrich atau anakan ostrich ini susah keluar karena cangkangnya terlalu tebal atau karena embrionya lemah, otomatis kita akan membantu. Tapi dengan persyaratan tadi itu. Kalau kita sudah coba dia dengan alami, tapi dia tidak keluar juga dalam waktu yang kita tentukan, kita harus ganti. Kita harus bantu. Kita harus bantu, kita bantu pecahkan pakai palu. Karena kalau nggak dibantu, dia akan mati kelelahan. Seperti itu. Jadi harus, walaupun ada senjata alamnya itu, tapi harus ada bantuan dari kita. Ya, meskipun dia diberikan senjata untuk memecahkan cangkang telur, berarti dia pasti bisa keluar sendiri. Tapi pasti dia juga ada mengalami kegagalan dalam artian mungkin lemah tadi itu, embrionya lemah atau mungkin cangkangnya terlalu tebal. Nah, cangkang tebal itu juga bisa disebabkan oleh makanan yang terlalu bagus. Misalnya cangkang ini kan terbuat dari kalsium. Ini kan sama seperti tulang. Sama seperti tulang, dia terbuat dari kalsium. Nah, ketika kita memberikan kalsium terlalu tinggi, makanan dengan kalsium yang terlalu tinggi, otomatis cangkang si betina ini juga akan tebal. Sangat kuat ya. Terlalu tebal juga nggak bagus. Jadi kita memberikan ada standar SOP, standar pemberian pakan itu harus seimbang. Standarnya nggak boleh berlebihan. Seperti itu. Dan untuk burung unta ya, indukan burung unta, itu dia itu bisa mengeluarkan berapa butir ya Pak? Nah, telur burung unta atau induk burung unta itu bisa bertelur satu periode itu kalau dia telurnya bagus ya, makannya bagus ya, kebutuhannya tercukupi, kalsiumnya, proteinnya dan lain sebagainya tercukupi, dan dia tidak stres, dalam tanda kutip dia tidak stres, dia bisa bertelur hingga 15 butir. Tapi ketika kebutuhannya dia kurang, misalnya proteinnya kurang, kalsiumnya kurang, akhirnya dia tidak bisa memberikan maksimal. Nah,
biasanya ketika dia kekurangan makanan, dia hanya bisa bertelur hingga mungkin 5 sampai 10. Tapi kalau dia stres, makanannya kurang, terus dia stres, dia hanya bisa bertelur 1 atau 2 butir saja. Hanya itu. Hanya segitu. Karena tadi itu udah kekurangan makanan, stres yang akhirnya bisa menyebabkan telurnya tidak maksimal jumlah telurnya. Tuh. Dan untuk pakan ya Pak, pakan yang standar yang untuk burung unta ini, itu apa ya? Kalau kita mengacu pada di alam liar itu ostrich jelas dia makan biji-bijian, tumbuhan, kadal, sayuran atau makanan-makanan lain. Nah, disitulah ostrich ini kita menggunakan SOP yang sama ketika ditangkar. Jadi kalau ditangkarkan kita juga akan memberikan makanan yang hampir sama, biji-bijian seperti jagung, terus beras merah, terus kacang hijau, dan lain sebagainya, kedelai dan lain sebagainya. Nah, sayuran juga kita kasih. Terus lebih simpelnya kita tinggal beli saja namanya fur atau sentrat di toko-toko pakan itu sudah komplit. Cuman untuk burung unta itu kebutuhannya lebih tinggi daripada ayam. Sentrat itu diproduksi untuk ayam. Nah, sedangkan ketika kita bicara burung unta, dia memiliki kebutuhan yang lebih tinggi. Jadi kalau kita mau pakai sentrat untuk pakan burung unta, kita harus memberikan tambahan-tambahan suplemen, misalnya vitamin D, vitamin C, kalsium, dan protein tambahan untuk menunjang pakan-pakan yang hasil dari pabrik ini tadi. Gitu, Mas Wahid. Ketika burung unta itu ya, baru pertama kali menetas, itu biasanya bobotnya berapa? Burung unta yang baru menetas itu biasanya dia mengalami penyusutan. Kalau telurnya itu bisa 2 kilo, baru menetas itu biasanya tidak sampai sekilo. Oh, nggak sampai sekilo. Nggak sampai sekilo, tapi nanti kita bisa lihat dari proses ini sampai menetas. Nanti kita bisa mungkin kita besok akan timbang sendiri, kita lihat sendiri, akan kita dokumentasikan semuanya. Mudah-mudahan ini bisa sampai menetas dan kita bisa mendokumentasikan dan semua orang bisa melihat bahwa ini loh bukan hanya sekedar catatan-catatan yang tidak tidak pernah kita lihat langsung. Nah, ini kita akan dokumentasikan, mudah-mudahan dia bisa sampai menetas, berapa bobotnya, berapa tingginya dan lain sebagainya, nanti kita akan dokumentasikan. Udah gitu? Iya, udah gitu. Cukup. Oke, teman-teman, untuk malam ini mungkin kita akan sudahi dulu. Buat teman-teman yang ingin melihat atau menyaksikan video kita tentang proses penetasan burung unta dari hari pertama hingga hari ke-40, jangan lupa subscribe channel kita Mahaswin Institute, karena kami adalah channel yang lebih atraktif, lebih edukatif, dan lebih asik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.